Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Difriati Siregar dari kelas PI 20B. Kali ini saya akan presentasi mengenai psikologi Islam oleh tokoh Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i. Ia lahir di Tus 1058 atau 450 Hijriah dan meninggal di Tus pada 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Ia adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang zuhud. Di balik kesuksesannya, banyak cerita perjuangan tentang beliau, mulai dari hinaan sampai pujian oleh masyarakat sekitar. Beliau juga memiliki beberapa gelar, diantaranya Hujjatul Islam, pembela Islam, Zainuddin, hiasan agama, Bahrun Mughriq, samudra yang menghanyutkan. Beliau belajar agama dengan Ustadz Ahmad bin Muhammad Razkafi. Imam Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur, dan di sana ia belajar dengan Syekh Al-Juwani. Bersama beliau, Imam Ghazali belajar tentang ilmu kalam, ilmu usul, mazhab fikih, retorika, logika, tasawuf, dan filsafah. Selanjutnya, pemikiran Al-Ghazali. Dalam bukunya The Incoherence of the Philosophers, Tahaffuts al-Falasifah, Al-Ghazali membentangkan 20 pernyataan yang ia coba buktikan kesalahannya. Dalam Tahaffuts al-Falasifah, Imam Ghazali mengatakan bahwa para filosof telah banyak mengungkapkan argumentasi yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga dia menganggap para filsuf telah mengingkari Al-Quran. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Adapun hal-hal yang dilanggar oleh para filsuf menurut Al-Ghazali ada 20 persoalan, yaitu 16 dalam bidang metafisika dan 4 di bidang fisika. Namun dari 20 hal itu, 17 hal digolongkan dalam ahal al-bid'ah. Yang berkenaan dengan 3 hal lainnya, para filsuf dikatakan sebagai orang kafir. 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendapat filosof tentang kidamnya alam. Al-Ghazali berpendapat bahwa pemikiran para filosof tentang metafisika bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu alam semesta ini bersifat baru. Al-Ghazali membedakan Tuhan dengan alam semesta, yaitu dengan kekodiman dan kebaruan alam. Oleh sebab itu, wujud Tuhan yang kodim menjadi sebab bagi wujud yang baru, dan sesuatu yang baru membutuhkan terhadap sesuatu yang menjadikannya. Yang kedua, pendapat filosof tentang pengetahuan Tuhan. Mengenai pengetahuan Tuhan, para filosof berpendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal kecil kecuali dengan cara kuli. Menurut Al-Ghazali, ilmu adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat, artinya lain dari zat. Kalau terjadi perubahan pada tambahan tersebut, maka zat Tuhan tetap dalam keadaannya yang biasa. Sebagaimana halnya kalau ada yang berdiri di sebelah kanan kita, kemudian ia berpindah ke sebelah kiri kita, maka sebenarnya yang berubah adalah kita, bukan dia. Ketiga, pendapat filosof tentang bangkitnya jasmani. Para filosof berkeyakinan bahwa alam akhirat adalah alam keruhanian, bukan material, karena perkara keruhanian lebih tinggi nilainya daripada alam material. Karena itu, pikiran tidaklah mengharuskan adanya kebangkitan jasmani, surga atau neraka serta segala isinya. Pada intinya, menurut mereka mustahil bagi manusia dibangkitkan kembali dengan jasad yang semula, sebab jasad tersebut telah hancur dan terurai menjadi bahan makanan dan menjadi bagian dari tubuh makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia lainnya. Yang terakhir adalah karya-karya Imam Ghazali. Secara rinci, buku yang benar-benar disebut sebagai karangan Imam Ghazali berjumlah 69, antara lain yang pertama Al-Ta'liqat fi Furu' al-Mazhab, kedua Al-Manqul fi al-Usul, yang ketiga Al-Basit fi al-Furu', yang keempat Al-Wasit, yang kelima Al-Wajiz, yang keenam Khulasat al-Mukhtasar wa Naqawats al-Mukhtasar, yang ketujuh Al-Muntakhal fi Ilm al-Jiddal, yang ke-8 Mu'ahiz al-Hilaf, yang ke-9 Lubab al-Nazar, yang ke-10 Tahsin al-Ma'ahiz. Sekian presentasi saya mengenai psikologi Islam, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.